Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan mengomentari lagi Mukibin Gacuan Ba'alawi. Mukibin ini seringkali membuat satu pernyataan, tapi pernyataannya itu ngalor ngidul ya, tidak menyasar pada pokok persoalan. Pokok persoalannya adalah apakah Ba'alawi benar-benar keturunan Rasulullah? Jika benar Ba'alawi keturunan Rasulullah, tunjukkan datanya. Nah, cuma jawabannya kan aneh-aneh. Bahkan menyebutkan bahwa nasab Ba'alawi sudah ijma, sudah disepakati oleh seluruh ulama ahli nasab dari abad keempat hingga abad 14. Nah, ini sebuah kengawuran. Nah, maka dari kengawuran inilah yang kemudian saya harus meresponnya. Maka sebelum saya merespon, sebelum saya mengomentari, sebelum saya mengkritisi, alangkah baiknya kita simak cuplikan video dari Mukibin Gacuan Ba'alawi. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat sebangsa dan setanah air. Al-Fakir ingin membacakan sebuah tulisan di dalam kitab Al-Khulasah An-Nafisah yang ditulis oleh Ibnu Harjo Al-Jawi. Ini sangat penting karena berkaitan dengan subhat-subhat yang menyebar di antara umat Islam, khususnya tentang pembatalan nasab Ba'alawi yang dikarenakan mungkin ada oknum-oknum Ba'alawi yang sifatnya itu kurang baik atau bahkan melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan lain-lain. Atas dasar itulah mereka mengatakan Ba'alawi itu mustahil sebagai dzurriyyah Nabi. Padahal di sini beliau mengutip perkataan dari Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah, ya, Fatawa Al-Hadisiyah di halaman 294. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengatakan wa amma man yasukku fi syarafihi fa in tubita nasabuhu biwajhin syar'iyyin wajaba ala kulli ahadin ta'zimuhu bima fihi minasyaraf. Adapun orang yang ragu tentang nasabnya seseorang kepada Rasulullah, padahal nasab itu sudah ditetapkan secara syariat, secara metode ilmu nasab, maka wajib bagi kita untuk memuliakan orang itu karena sudah ditetapkan sebagai dzurriyyah Nabi menurut ahli nasab, maka kita wajib memuliakan. Kalau sampai kita tidak memuliakan, maka itu hukumnya dosa. Dan nasab habaib itu sudah ditetapkan oleh semua ulama ahli nasab dari zaman ke zaman. Tidak ada satupun ulama ahli nasab yang tidak mensahihkan atau bahkan membatalkan nasab habaib dari abad ke-4 sampai abad ke-14 ini. Dan jika kita bertanya sama mereka yang mentoon nasab habaib ini, mereka tidak bisa menjawab sama sekali. Dari apa yang disampaikan Mukibin dalam video yang baru saja kita saksikan bersama, Mukibin ini membahas masalah kata siapa keturunan Rasulullah itu tidak bermaksiat. Ya kadangkala keturunan Rasulullah juga bermaksiat. Ya persoalan itu kami pun ya tidak mempersoalkan karena keturunan Rasulullah itu ya tidak maksum. Yang mengatakan keturunan Rasulullah tidak mungkin bermaksiat itu siapa? Kami hanya membahas masa keturunan Rasulullah kelakuannya rata-rata suka maksiat. Jadi bahasa rata-rata suka maksiat dan kadang bermaksiat itu beda. Kemudian Kibin tadi mengatakan oknum Ba'alawi ya tidak bisa dipungkiri kalau memang ada yang bermaksiat. Jadi oknum tapi sejagat raya. Wong rata-rata Ba'alawi itu kan seenaknya. Rata-rata Ba'alawi itu sombong. Wong menyombongkan nasabnya kok. Nah itu kan maksiat. Sombong terhadap nasabnya itu sebuah perbuatan maksiat. Dan ini rata-rata Ba'alawi melakukan hal yang sama. Jadi jangan menafikan itu. Kemudian Ba'alawi suka ndawir. Ini mau disebut oknum lagi. Jadi Anda membela Ba'alawi tapi tidak melihat kronologi yang sebenarnya. Jadi Anda melihat dengan kacamata kuda. Jadi Anda itu berat sebelah. Kami tidak mempersoalkan
apakah keturunan Rasulullah itu mungkin bermaksiat atau tidak. Karena hadis Rasulullah kan sudah jelas. Andaikan ada keturunan Nabi, tetapi selalu membuat fitnah dan perbuatannya atau kelakuannya itu menyimpang dari Rasulullah, maka tidak diakui sebagai keturunan Rasulullah. Dari hadis itu kan sudah jelas bahwa mungkin saja keturunan Rasulullah itu ya bermaksiat. Tapi kan tidak rata-rata. Lah dari Ba'alawi yang mengklaim sebagai cucu Rasul tersoleh di dunia, ini rata-rata sombong terhadap nasabnya. Berbeda dengan keturunan Rasulullah asli. Lah sehingga dari rata-rata Ba'alawi yang sombong terhadap nasabnya dan itu merupakan perbuatan maksiat, maka kami mengatakan Ba'alawi itu nggak pantas jadi keturunan Rasulullah. Karena bukan oknum lagi, tapi mayoritas Ba'alawi sombong terhadap nasabnya. Apa dikira sombong terhadap nasab itu tidak perbuatan maksiat? Jadi sekali lagi Mukibin ini salah alamat. Pokok pembahasannya di mana, jawabnya kemana. Jadi kalau lagi minum kecubung jangan membuat pernyataan dulu, nanti salah arah. Nah seperti ini kan salah arah akhirnya. Yang kami persoalkan, jika memang Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah asli, tunjukkan buktinya, tunjukkan manuskripnya. Nyatanya kan tidak bisa menunjukkan buktinya untuk memverifikasi keabsahan nasabnya. Jadi jangan ngalor ngidul. Nah, yang kedua, yang harus saya kritisi, bahwa dikatakan oleh Mukibin ini, nasab Ba'alawi sudah ijma, sudah disepakati oleh ulama. Jika nasab sudah disepakati secara ijma oleh hukum syariat, maka kita wajib memuliakannya. Kita berdosa kalau tidak memuliakannya. Ijma secara syariat itu gimana sih? Apakah iya nasab yang dari abad ke-5 hingga abad ke-8 tidak disebutkan namanya, tiba-tiba muncul di abad 9, baru muncul nama Ubaidillah. Itu sudah diisbat secara syariah. Siapa yang mengatakan nasab Ba'alawi sudah diisbat secara syariah? Wong nasab yang sunyi selama berabad-abad tiba-tiba muncul di abad 9. Ya tidak bisa kalau disebut nasab Ba'alawi sudah diisbat dan disepakati. Nah, ketika nasab sudah diisbat secara syariah, kok kita mengingkari, kita tidak menghormati, ya kita dosa, kata Mukibin ini. Kita harus menghormati. Jadi itu akal-akalan orang Ba'alawi saja. Mukibin tadi mengatakan kan, bahwa Ba'alawi itu nasabnya sahih dan dinyatakan sahih dari abad 4 hingga abad 14. Ini Mukibin ini paham nggak? Berkali-kali saya katakan bahwa nasab Ba'alawi dari abad 5, abad 4 nggak ada itu, abad 4 nggak ada. Abad 5 hingga abad 8 itu nama Ubaidillah, itu tidak tercatat dalam kitab nasab. Kalau Mukibin tadi mengatakan nasab Ba'alawi sahih dari abad ke-4 hingga abad 14, rujukannya mana? Sementara dalam kitab-kitab nasab abad 5 hingga abad 8, 9 lah, ini tidak ada. Nah, baru ada nama Abdullah. Ini nama Abdullah loh. Nama Abdullah itu baru muncul dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Jadi kitab yang ditulis oleh Imam Al-Janati yang wafat di tahun 730 Hijriah. Ini kitab abad 8 sebelum Ali As-Sakron membuat kitab Al-Burqatul Musiqah. Nah, dalam kitab Al-Janati atau kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk ada redaksi sebagai berikut. Wa minhum As-Syarifu Al-Jalilu Abal Jadidi Ali ibnu Muhammad ibni Ahmad ibni Jadid ibni Abdullah ibni Ahmad ibni Isa. Nah, redaksi yang tertulis dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk memang mencantumkan bahwa dan di antara mereka adalah As-Syarif Al-Jalil Abul Jadid Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk nama Abdullah disebut, tetapi bukan Ubaidillah.
Jadi dalam kitab As-Suluk ini bukan berarti kitab ini mengatakan bahwa mengkonfirmasi Ubaidillah itu sebagai anak Ahmad bin Isa. Karena dalam kitab ini menyebut nama Abdullah. Beda, Abdullah dan Ubaidillah itu beda. Lah barulah kitab abad 9 yang ditulis oleh Ali Asyakron yang bernama Al-Burqatul Musiqah ini sebagai mekanik utama, mekanik awal yang meracik nasab Alawi. Dalam kitab Al-Burqatul Musiqah menyebutkan bahwa Abdullah itu ya Ubaidullah. Awalnya namanya Abdullah, kemudian menjadi Ubaidillah karena orangnya sangat merendah, takzim yang sangat luar biasa kepada Allah, sehingga namanya ditasghir menjadi Ubaidillah. Ini akal-akalan semata, akal-akalan Ali Asyakron untuk menyambungkan nasabah Alawi dari Abdullah, kemudian dirubah menjadi Ubaidillah. Lah buktinya mana? Kalau Abdullah itu Ubaidillah. Enggak punya bukti Ali Asyakron kok. Nah, jadi Mukibin tadi yang mengatakan nasabah Alawi itu sokeh dari abad keempat hingga abad 14. Ini sebuah kengawuran yang nyata. Kalau mau membela nasabah Alawi yang bela silahkan. Tetapi memakai data, jangan asal ngomong, jangan asal terocos. Akhirnya apa? Ya akhirnya Anda mengatakan sesuatu yang salah. Anda ngomong nasabah Alawi sokeh dari abad keempat hingga abad 14. Dasarnya apa? Wong dalam abad 5 saja nama Ubaidillah tidak tercantum kok. Dalam kitab abad 5, 6, 7, 8 itu tidak tercantum. Karena apa? Dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, kitab abad 8 itu menyebut nama Abdullah, bukan menyebut nama Ubaidillah. Baru di kitab abad 9, kitab Al-Burqatul Musiqah yang ditulis oleh Ali Asyakron yang merupakan mekanik awal yang meracik nasabah Alawi, di situ di otak-atik nama Abdullah itu ya Ubaidillah. Cuma Abdullah itu orangnya merendah sehingga namanya ditasghir menjadi Ubaidillah. Lah itu karena akal-akalan. Nah yang kayak gini kok sudah sokeh menurut syariat. Wong penuh kepalsuan dan penuh tipu-tipu kok. Jadi nggak masuk sebagai disebut sahih menurut syariat. Sahih menurut syariat itu kalau memang sudah diverifikasi dengan cara yang benar. Lah ini diverifikasi dengan tipu-tipu, diisbat dengan jalur tipu-tipu kok disebut sahih menurut syariat. Kan aneh Anda bin. Makanya kalau mau membela nasabah Alawi, belalah, tapi siapkan datanya dulu. Kalau Anda terocos terus-terusan, berkali-kali membuat pernyataan, tapi tidak disertai dengan data, percuma, hanya menjadi bahan tertawaan. Kenapa? Anda mengatakan nasabah Alawi sahih dari abad keempat hingga abad 14. Sekali lagi itu kok abad 5, abad 6, abad 7, abad 8, nama Ubaidillah sepi dalam catatan kitab-kitab nasab. Tunjukkan kalau ada. Tunjukkan kitabnya kitab apa yang menyebutkan kitab abad 4 mengatakan bahwa nasabah Alawi itu sahih. Nggak ada. Saya jamin nggak ada. Karena apa? Ya karena baru muncul itu di kitab Al-Burqatul Musiqah. Abad 9 itu. Jadi sebuah nama yang sepi selama berabad-abad kemudian muncul. Ini ya secara kajian ilmiah sangat diragukan kebenarannya. Sangat diragukan keberadaannya. Walhasil Ubaidillah itu bisa jadi nama palsu yang sengaja dibuat Ali Asyakron untuk menyambungkan nasabah Alawi. Gitu loh Bin. Jadi jangan asal ngomong. Saya kira cukup ya. Karena apa ya? Karena di video saya yang kemarin sudah saya kupas secara jelas bahwa kitab-kitab nasab dari abad 5 hingga abad 9 tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Baru muncul nama Ubaidillah ya dari kitab internal Ba'alawi. Lah, masa nama yang sepi dalam berabad-abad kok kemudian muncul tidak disertai dengan dokumen asalnya? Ya perlu dicurigai, bahkan sangat perlu dicurigai bahwa itu adalah nama palsu. Jadi apa yang disampaikan Mukibin tadi sebuah kengawuran yang nyata, dan Mukibin ini
membela tapi dengan membabi buta karena tidak menyertakan data sebagai bahan pernyataannya. Dan ini harus menjadi warning ya kepada mukibin-mukibin lain. Saya mengajak mukibin-mukibin lain itu untuk berpikir waras dan cerdas. Logikanya sederhana kok, Bin. Gini, saya ulangi sekali lagi biar paham. Nama Ubaidillah itu baru muncul di abad 9. Di abad yang mendekati kehidupan Ubaidillah katanya ya, karena Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa menurut Ba'alawi. Maka seharusnya kan dalam catatan kitab nasab abad 5, abad 6, abad 7, abad 8 itu ada. Nyatanya nama Ubaidillah itu tidak ada. Nah, ketika nama Ubaidillah tidak ada dari abad ke abad, baru muncul di abad 9, itu pun muncul dalam kitab Ba'alawi sendiri, apakah kita tidak akan curiga kalau nama itu adalah nama bikin-bikinan? Sementara dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, kitab abad 8, memang Imam Al-Janati menyebutkan bahwa salah satu keturunan Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu ya Abdullah, bukan Ubaidillah. Lah cuma diotak-atik oleh ahli asakron, sehingga nama Abdullah menjadi Ubaidillah. Padahal ya Abdullah ya beda. Ubaidillah itu tokoh fiktif yang dibuat oleh Ba'alawi, tapi sengaja disambung-sambungkan. Logikanya kan semacam itu. Lah masa nasab yang penuh problematik semacam ini kemudian dipercayai sebagai nasab tersoheh di dunia? Ya otak yang waras ya ketawa. Itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.